ini itu adalah menjadikan keharaman pernikahan lagi. Itu siapa? Yang haram sebab pernikahan, ya, sebab faktor pernikahan itu adalah ummus zaujah. Itu ibu, zaujah adalah apa? Istri. Artinya ibunya istri. Ibunya istri itu otomatis juga menjadi haram. Ibunya istri. Mertua, mitoha. Kata orang Lombok itu mitoha. Lombok NTB. Mitoha, itu mertua, itu jadi haram. Kemudian warrobibah idza dakhala bil. Warrobibah idza dakhala bil. Warrobibah ini adalah anak tiri. Anak tiri tapi ketika ibunya sudah pernah ditusuk. Ya, sudah pernah disatel. Jadi anak tiri ketika ibunya sudah pernah disatel. Makanya idza dakhala bil warrobibah itu adalah anak tiri. Idza dakhala ketika seorang laki-laki itu idza dakhala ketika seorang laki-laki itu sudah pernah memasuki dalam tanda petik bil ummi dengan ibunya anak tiri itu. Ini kemudian wa zaujatul ab itu adalah istrinya bapak. Itu juga tidak boleh. Kemudian wa zaujatul ibni itu istrinya anak laki-laki. Istrinya anak laki-laki. Ya. Saya ulangi lagi yang empat ini pelan-pelan ini harus pelan-pelan ini harus pelan-pelan detailnya. Yang sebab pernikahan, yang sebab pernikahan itu ada empat. Yang pertama itu adalah mertua. Yang kedua itu adalah anak tiri ketika ibunya sudah pernah dipakai. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah istrinya bapak. Ya. Istrinya bapak. Kemudian yang ketiga itu adalah zaujatul ibni, yaitu istrinya anak laki-laki. Kalau misal saya punya anak laki-laki, maka istrinya anak laki-laki itu juga tidak boleh. Ini sebab tidak bolehnya karena apa? Karena ada unsur pernikahan. Pernikahannya siapa? Ya meskipun itu pernikahannya anak kita, anak saya, misal anak laki-laki nikah sama perempuan itu kan berarti namanya istrinya anak saya. Seorang perempuan itu haram saya nikahi karena apa? Karena ada proses pernikahannya anak saya. Makanya ini disebutkan arba'un bil musyarah, yaitu faktor saya, katakanlah itu namanya Fatimah lah katakan. Sebetulnya kalau tidak ada pernikahannya anak laki-laki saya, Fatimah itu halal buat saya. Tapi karena ada proses nikahnya anak itu, maka keharamannya ini sebab karena ada pernikahan. Pernikahannya siapa? Pernikahannya anak laki-laki saya dengan perempuan yang namanya Fatimah itu. Maka ini disebut faktornya adalah bil musyarah. Begitupun misal ada Fatimah, ini misal namanya Aminah lah misalnya, buat contoh ini Aminah bebas gitu. Aminah itu nikah dengan bapak saya, misalnya, ya otomatis ya itu namanya ibu. Ya, ibu tapi ibu yang bukan al-um yang dimaksud di pertama itu. Kalau misal bapak saya misal sudah nikah, kemudian ibunya meninggal, misalkan kemudian nikah lagi. Nikahnya lagi itu kan hubungannya karena bapak saya sudah melalui proses nikah dengan yang namanya Aminah itu, maka otomatis Aminah itu juga haram saya nikahi. Haramnya karena apa? Karena ada proses pernikahan ini. Itu loh maksudnya. Kalau yang ibu al-um yang tadi disebutkan di pertama itu kan karena memang haramnya karena apa? Karena itu ibu saya. Itu kan seperti itu. Karena ibu langsung saya. Itu loh maksudnya. Kemudian ini tadi sudah berapa? 7 sebab nasab. Kemudian
2 sebab persusuan berarti 9 tambah 4 sebab faktor pernikahan berarti 13. Ini masih kurang 1. Yang satu lagi itu adalah wahidatun min jihadil jam'i wa hiya ukhtu zaujah wa la yujma'u bainal mar'ah wa 'ammatiha wa la bainal mar'ah wa khalatiha. Yang satu ini kan tadi sudah 13 karena jumlahnya semuanya 14, ini yang disebutkan baru 13. Yang satu itu adalah sebab mengumpulkan, sebagaimana di dalam Al-Qur'annya wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Itu siapa yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu adalah mengumpulkan istri dengan saudara perempuannya istri. Ini paket hemat, ipar, betul, ipar. Jadi nikah dengan itu. Dan ini kalau nikahnya bersama-sama, ya, maka otomatis batal dua-duanya. Jadinya sebenarnya kalau nikah langsung jadi satu. Ini laki-laki. Maksudnya ini perempuan pertama, ini perempuan kedua, tapi ini satu. Saya seibu itu maksudnya. Kakak adik langsung. Ukhtu zaujah itu tidak boleh. Jadi mengambil langsung satu keluarga, ya, satu keluarga tapi dari satu garis itu. Kakak beradik langsung, bukan lain. Kakak beradik langsung. Itu. Wahidatun min jihadil jam'i, karena dikumpulkan. Faktornya karena dikumpulkannya itu tidak bolehnya ya. Karena dikumpulkan. Jadi kalau misalnya diakadi satu kali langsung, itu dua-duanya batal. Tapi kalau diakadi gantian, maka yang sah ya otomatis yang pertama. Kemudian wala yujma'u bainal mar'ah ya wa ammatiha itu artinya adalah tidak boleh mengumpulkan istri itu ya, seorang istri dengan bibinya istri itu. Bibi dari Arab laki-laki, dari Arab apa? Ya dari bapak. Dan juga dari arah ibunya lah intinya itu. Ini nanti kalau kita teruskan. Wala bainal mar'ah wa khalatiha. Dan juga tidak boleh mengumpulkan ya, antara istri tersebut dengan bibi dari jalur ibunya. Itu juga tidak boleh. Itu tadi. Jadi wala yujma'u, tidak boleh dikumpulkan bainal mar'ah antara perempuan itu wa ammatiha dan bibi dari jalur ayahnya. Itu terus juga dan juga tidak boleh wala bainal mar'ati, dan juga tidak boleh mengumpulkan antara seorang perempuan katakan istri itu kemudian wa khalatiha dan bibi dari jalur ibu. Kalau tadi aman itu jalur bapak, kalau khalah itu dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu. Itu jadi ini itu tadi. Kemudian tadi ada yang tadi sebetulnya ini sudah saya sebutkan di atas. Tapi kalau teks atau naskah di kitabnya begini, wa yahrumu minar rodha ma yahrumu minan nasab. Wa yahrumu minar rodha ma yahrumu minan nasab. Artinya semua yang diharamkan sebagai nasab yang tadi jumlahnya ada 7 itu juga menjadi sebab haram, sebab karena persusuan. Itu yang tadi saya sebutkan. Artinya tadi yang haram sebab nasab kan ada 7 ya. Mulai dari ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, saudara perempuan, kan? Terus kemudian bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur bapak, kemudian anak perempuannya saudara laki-laki, ponakan dari saudara laki-laki, ponakan dari saudara perempuan, 7 ini. Ini kalau ada faktor, misal ini ada seorang laki-laki nyusu terhadap seorang ibu, maka
hubungan panggilan ini tadi, panggilan itu ibu saya, itu ibu, kita berarti ibu cuma ketambahan apa? Itu ibu persusuan saya, itu saudara perempuan karena persusuan saya, itu adalah bibi karena saya nyusu dengan seorang perempuan itu, dan semuanya ini tadi itu juga otomatis haram. Makanya wa yahrumu minal qada ma yahrumu minan nasab. Semua yang haram sebab nasab, maka ketika ada seorang menyusu terhadap seorang ibu, maka semua hubungan itu juga haram. Ya, itu kesimpulan yang tentang roto atau persusuan itu tadi. Jadi sudah lengkap 14 ini. Ya, secara kesimpulannya yang haram sebab nasab ya, itu ada 7, yang haram sebab persusuan itu ada 2, 9, yang haram sebab hubungan pernikahan sebab ada proses pernikahan itu ada 4, berarti 13. Yang satu lagi itu sebab karena dikumpulkannya itu yang tidak boleh. Nah, wala yujma'u bainal mar'ah wa amah, ini wala yujma'u min jihadil jam'i ya ukhtun ya ukhtu zawjah fala yujma'u bainaha wa baina ukhtiha min abin aw ummin wa bainahuma nasabun aw radha'un walau radiyat ukhtuha bil jam'i. Ini tadi ada catatan begitu. Walau radiyat ukhtuha bil jam'i. Jadi kalau mengumpulkan seorang, ini kadang-kadang ada perempuan kakak beradik, dari kakak beradik ayah ibu, yang ininya loh, kedua perempuan ini yang saya katakan, bukan laki-lakinya. Ini khusus dua perempuan ini tadi. Ini kakak beradik, baik ayah ibu, artinya saudara kandung, ataupun yang seayah ataupun cuma seibu. Ini kata, tapi intinya ini adalah saudara. Ini ketika dikumpulkan tidak boleh. Meskipun misalnya adiknya udah nggak apa-apa, saya dimadu mau aja misalnya. Ini tetap nggak boleh. Walau rodiyat ukhtuha itu tadi. Walau rodiyat ukhtuha. Nah, terus kemudian ini jadi jelas ya. Apa cuma salah fikihnya? Enggak, ini di Al-Quran sudah jelas. Di qoulihi ta'ala berarti Al-Quran. Wa an tajma'u bainal ukhtaini. Wala tajma'u bainal, dan tidak boleh mengumpulkan bainal ukhtaini di antara dua saudara perempuan. Itu. Terus kemudian kalau di hadis, ya jelas di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu, kata-kata hadisnya itu di Bukhari juga ada, di Muslim itu juga ada. Bunyinya bagaimana? Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yujma'u, tidak boleh dikumpulkan, tidak dikumpulkan, tidak boleh dikumpulkan bainal mar'ati, antara seorang perempuan, wa ammatiha, bahkan dengan bibinya itu tadi, bibinya tidak boleh, wala bainal mar'ah wa khalatiha, dan tidak boleh mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibi dari jalur ibunya. Nah, terus kemudian ini tadi ya sudah saya sebutkan, otomatis yang jalur ini itu juga nanti ya, wa yahrumu minal radha' ma yahrumu minan nasab. Kemudian al-murad bil radha'. Ini kalau saya lanjutkan lebih ramai lagi. Dan belum jam 6. Nah, tapi kalau fikih ini gimana ya? Kalau saya boleh bilang, ya kayak gini. Tapi kalau kita pikir itu jauh sebetulnya, rincian itu jauh. Apalagi kalau fikih itu kan dekat sekali dengan terapan. Artinya terapan itu aplikasi kehidupan kita. Dan ini ada di kehidupan kita maksudnya. Ini namanya fikih. Iya, misalnya fikih tentang amalan, misalnya itu namanya tijarah. Baik itu maksudnya jual beli misalnya, ataupun akad salam itu akan pesan dulu. Kayak kalau sekarang itu online lah, pesan dulu dengan menyebutkan hanya ciri-cirinya saja dan sebagainya. Ini akrab, artinya akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita bisa melihat fenomena-fenomena itu ya ini gitu. Apa sih yang tidak lepas dari hukum fikih? Semuanya silakan. Mau itu perdagangan, mau itu mengelola sebuah organisasi apa segala macam, mengelola
Kemudian kalau saya lanjutkan, ini adalah wa turaddul mar'ah bi khamsati uyubin. Sekali lagi, karena ini memang rinciannya banyak, saya akan pelan-pelan di sini. Saya itu biasanya kalau intonasi saya itu biasanya cepat. Tapi karena ini detailnya itu banyak, jadi saya pelan-pelan. Terus kemudian ini kalau saya lanjutkan dengan pembahasan lain, yaitu wa turaddul mar'ah bi khamsati uyubin. Wa turaddu, dan bisa dikembalikan. Siapa? Al-mar'atu, seorang istri, perempuan yang dimaksud itu adalah istri. Bi khamsati uyubin, sebab 5. Bi khamsati itu bi di sini maknanya adalah sebab. Jadi ba itu ada kalanya bi makna al-isaq, ada kalanya bi makna sabab. Artinya ba itu biasanya bi maksudnya. Bi itu kadang dimaknai dengan, misal marotu, saya berjalan bi zaidin, dengan bertemu dengan Zaid, itu dengan bi-nya. Tapi kadang-kadang ada yang bi itu maknanya sebab. Ya contohnya ini, wa turaddul mar'ah bi khamsati uyubin. Wa turaddu, dan bisa dikembalikan, bisa dipulangkan. Ini ya, bisa dan saya ini bisa dipulangkan. Ya, dalam arti dipulangkan di sini ya bukan hanya suruh pulang terus nanti bawa beras balik lagi, itu kan. Siapa tahu suruh pulang kemudian kesini bawa warisan, itu bukan itu maksudnya. Jadi memang benar-benar dikembalikan dan tidak kembali lagi. Tapi makanya kalau saya mengatakan bisa, artinya bisa itu berarti tidak harus, tapi alasan yang membolehkan seseorang perempuan istri itu dikembalikan ke pihak orang tuanya sana, kenapa? Itu ada sebabnya, faktornya, itu bi khamsati uyubin, yang sebabnya itu ada 5 aib. Yang pertama bil junun, sebab gila. Ya. Artinya ini berarti, makanya tadi saya katakan ini boleh. Artinya boleh ini adalah ada ruang untuk memilih. Terus kemudian apa harus? Tidak harus. Kalau misal ingin ya mencari ibadah yang lebih besar lagi, ya kan al-ajru bil qadri, bahwa pahala itu tergantung seberapa berat yang kita tanggung. Kalau hal kayak gitu menjadi berat, kemudian itu dirasa bisa menjadi amal ladang untuk beramal beribadah dengan kesabarannya yang luar biasa, ya otomatis ya, akan tersedia pahala yang juga lebih banyak. Itu seperti itu. Nah, makanya saya pelan-pelannya lagi apa? Ini adalah bentuk legalitas syariat, tapi bukan harus. Artinya adalah ruang untuk khiyar, bahasanya khiyar, diberi kewenangan untuk memilih, bahasanya itu seperti itu. Nah, jadi diberi hak khiyar, artinya itu diberi hak khiyar, kalau bahasa di situ. Jadi wayah menurut akhir wa turaddul mar'ah bi khamsatin ahaduha bil junun sawa'un taqatta'a qabla bilas. Makanya kemudian yang kedua itu adalah juzam. Ya, juzam itu penyakit, ya. Itu adalah penyakit kulit jumlahnya. Juzam atau lepra itu juzam. Penyakit juzam adalah penyakit lepra, sehingga badannya memerah, ya, kemudian menjadi hitam, kemudian lama-lama kemudian menjadi putus atau rontok badannya. Kalau sekarang itu jarang. Kalau dulu mungkin ini lahir zaman penjajah ini, jadi tahu pada istilah penyakit lepra atau kusta dulu. Memang saya juga dengar dulu orang-orang tua dulu itu ceritanya seperti itu. Kalau Pak Haji itu sempat ngalamin itu, istilahnya Pak Haji Iskandar pernah ya ngalamin waktu itu juga ya. Wah, masih muda kan? Masih muda. Gitu. Kalau sekarang itu sudah ada istilah itu. Itu juga boleh bahasanya. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3 itu adalah baros. Baros itu adalah belang kulit yang berwarna putih.
ini bukan panu. Yang ciri-cirinya yang penyakit itu memakan darah. Bukan belang asal belang itu tidak maksudnya. Ini ngaji, jadi kita sebutkan kayak gini bukan berarti mencari kesalahan orang ya, maaf istilahnya bukan. Tapi ini adalah, dan ini kan yang kita bahas itu bukan keharusan untuk dikembalikan, bukan. Hanya ada ruang boleh memilih. Boleh. Kalau misalnya sabar dan tetap bersama itu ya tetap ada nilai lebih bagusnya. Kalau dengan kesabarannya dan kekuatan kesabarannya. Tapi kan tujuan daripada nikah itu yang jelas nggak tercapai. Kalau misal penyakit-penyakit ini, ya, dengan kesiapan mental seorang apalagi bisa sahabatnya menggebu-gebu, kemudian dengan seperti itu kemudian bisa lari dari katakanlah bisa lari untuk memuaskan hasratnya dengan cara yang tidak legal, ya, dengan cara ilegal, kan malah justru menerjang agama. Kalau ini kemudian tidak katakanlah tidak di cover, misalnya tidak disediakan aturan-aturan seperti ini. Contoh lagi misal seperti ini. Kemudian yang berikutnya kan ada 4 dan ada 5 ya, alasan boleh dikembalikan. Yang pertama adalah junun, gila. Kemudian yang kedua itu adalah lepra atau kusta. Kemudian yang ketiga itu adalah penyakit juran atau kalau bahasa sekarang ada sih itu yang seperti itu. Ya belang itu, belang tapi yang memakan darah bahasanya. Kalau secara medis saya kurang paham. Tapi yang jelas ciri-cirinya adalah belang, tapi yang belangnya itu memakan darah, berefek ke darah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah rotak, penyakit rotak. Penyakit rotak itu adalah tersumbatnya tempat itu. Apa sih Pak Haji? Disepakati Pak Haji? Bisa itu. Nah, bisa. Jadi tersumbatnya terminal. Stop kontak Pak ya. Stop kontak. Boleh nggak saya dengan bahasa itu? Alat kelaminnya perempuan, maksudnya apa sih? Saya bingung dengan bahasa saya gitu. Tapi paham ya? Stop kontak yang saya paham berarti ini alat kelaminnya perempuan ya. Gimana Pak Haji? Disepakati pakai bahasa itu enggak? Kayak gitu? Yaudah. Tersumbatnya stop kontak itu. Tapi karena tersumbat karena daging, itu adalah rotak. Jadi ada daging yang menyumbat itu. Ya, kalau misal colokan kemudian ini listrik, colokan misal nggak bisa dipakai, colokannya gimana? Untuk mencapai seluruhnya aja gimana? Kalau seluruhnya mungkin ada masih dengan melihat stop kontak kemudian seluruhnya gede itu mungkin bisa. Tapi ketika dicolokkan malah mati gitu. Nggak ada seluruhnya, nggak nyala, nggak nyala gitu. Karena apa? Karena ada daging yang menyumbat di situ, sehingga tidak bisa sampai ke dalam. Ya, berdiri terus seperti itu. Ya nggak bisa ditaklukkan kalau kayak gitu namanya. Nah ini kan berarti. Terus kemudian yang kelima itu ini namanya tadi yang keempat itu adalah rotak. Kemudian yang ketiga ini bahasa fikihnya. Kemudian yang kelima itu adalah al-qoron. Al-qoron itu tersumbatnya stop kontak tapi karena ada besi di dalamnya. Maksudnya karena ada tulang. Jadi tersumbatnya stop kontak itu ada kalanya karena ada daging yang menghalangi dan ada kalanya karena ada tubuh gigi di dalamnya. Bukan berarti karena ada tulang di dalamnya sehingga tidak sampai ke situ. Gini. Jadi 5. Kemudian ini ibu-ibu kok ada nenek kayaknya. Bentar Bu Ibu, tenang, sabar Ibu ya, sabar. Stop kontaknya masih ada. Stop kontaknya masih ada. Jadi ini yang baru dibahas yang perempuan, tenang aja nanti juga ada laki-laki yang boleh dikembalikan nanti, tenang aja ini baru perempuannya dulu, jangan khawatir, nanti aja. Tapi kata-katanya bisa, artinya bisa itu ada wewenang untuk memilih.
Tapi kalau kemudian seorang ibu-ibu itu, yang penting saya jangan dicerai, silahkan beli madu sama Pak Haji Iskandar misalnya, oh, itu ada madu yang asli juga ada, madu yang aslinya asli juga ada. Madu yang aslinya asli itu apa? Yang ketika dibawa pulang kemudian istrinya marah-marah, piringnya terbang, nah, itu namanya madu asli. Tidak bagus. Nah, itu tidak bagus. Itu ya. Kemudian, nah sekarang kita sekarang saya kemudian yang laki-laki itu ya juga punya mana tadi? Wayuratul rajul bi khamsati uyubin. Seorang suami itu boleh dikembalikan juga sebab ada 5. Yang pertama sebab junun, sama sebab gila. Yang kedua itu adalah sebab juga sebab baros, itu sama ya. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah ada yajab, putusnya seluruh kemampuan atau cuma sebagian saja. Ya, apa itu? Kayak dikebiri lah itu. Putusnya seluruh kemampuan. Misal ini pakai bahasa apa kalau ini? Kalau tadi stop kontak, kalau ini apa ini? Mic apa ya? Kalau ini tumpul. Jadi mic-nya itu putus. Ya udah digambarkan sendiri-sendiri saja, divisualisasi sendiri-sendiri saja. Ya. Yang tersisa dari ukuran hasyafah atau pucuk belakangnya, ya. Pucuk belakang hilang. Tapi jika yang tersisa ukuran panjangnya hasyafah atau lebih, maka tidak ada bahagia. Kalau masih panjang, walaupun cuma putus hanya sesenti 2 senti, dan itu masih bisa dibuat perang-perangan, ya nggak boleh itu. Itu masih buat main anggar masih bisa, nggak boleh. Ya. Terus, tapi kalau kemudian untuk dimasukkan aja sudah nggak bisa ya gitu kan ya. Tujuan utama daripada nikah itu sudah hilang. Itu. Kemudian yang kelima ini sama-sama. Yang kelima itu adalah unnah. Ya. Unnah itu adalah impoten. Ya kita adalah impoten. Impoten ya. Impoten itu lemahnya si suami untuk melakukan siman lewat kubur. Itu. Tapi ini semua saya ulangi lagi itu bukan alasan yang mewajibkan ya. Nanti keliru ini, nanti pemahamannya nanti keliru, dikira kalau ada orang seperti itu sudah harus cerai, itu tidak. Bukan seperti itu. Tapi bagaimanapun legalitas syariat ini menyebutkan seperti ini itu karena memang terjadi apa ya, degradasi yang sangat luar biasa ketika ada penyakit-penyakit seperti ini. Coba, misal orang baru nikah sebulan 2 bulan, ternyata ya pas mau dipakai stok kotaknya nggak bisa dipakai, padahal tujuan utama ya, kalau meraih ritual itu sudah pasti. Tapi kan yang namanya bagaimanapun tidak bisa dibohongi, orang mau nikah ya mau tempur seperti itu. Kemudian kalau nggak bisa tempur, ya itu nanti akan banyak pelanggaran lah jelas. Makanya ini disediakan aturan-aturan seperti ini justru supaya tidak ada banyak pelanggaran. Misal contoh kayak tadi terus kemudian tiba-tiba istrinya ingin jualan madu ya gitu, ya itu kan termasuk salah satu alternatif. Ya udah saya tetap jadi istri, nanti kemudian saya boleh jualan madu misalnya. Ya. Sekaligus istrinya, ya berarti boleh. Tuh. Meskipun ada beberapa pendapat yang bolehkan, tapi ya intinya yang kita pegang itu ya aturan utamanya itu tadi. Ya mungkin itu saja boleh tinggal sedikit, cukup sekian dulu ya.